Cerita akhir di tapak tilas. Widya melihat tapak tilas seperti sebuah lorong panjang. Hanya saja, dindingnya adalah pepohonan besar dengan akar di sana-sini. Selain medan tanahnya yang menanjak, di depan tapak tilas, ada gapura kecil, lengkap dengan kain merah dan hitam di sekelilingnya. Pak Prabu pernah bercerita, kain hitam adalah nama adat untuk sebuah penanda seperti di pemakaman. Namun bukankah warna cerah lebih baik untuk menjadi sebuah penanda? Sebelum Widya tahu kebenaran dari warga yang bercerita, bahwa hitam yang dimaksud adalah simbol alam lain. Hitam bukan untuk yang hidup, melainkan untuk tanda bagi mereka yang sudah mati. Lalu, apa maksud penanda warna merah? Konon, dari seluruh tempat yang diberi penanda sebuah kain di desa ini, hanya gapura ini yang diberi kain warna merah, apalagi bila bukan simbol petaka. Widya mulai melangkah naik, kakinya tidak berhenti mencari pijakan antara akar dan batu. Sembari tangannya mencari sesuatu yang bisa menahan berat tubuhnya. Malam sangat dingin, dingin sekali. Hanya kabut di tengah kegelapan yang bisa Widya lihat, butuh perjuangan keras untuk sampai ke sana. Ketika Widya sampai di puncak tapak tilas, Widya hanya melihat satu jalan setapak. Kelihatannya tidak terlalu curam. Namun rupanya butuh ekstra perjuangan juga. Di sana, Widya merasakannya, perasaan yang tidak enak dari tempat ini, semakin kentara. Hal itu, membuat Widya merinding, sangat merinding. Jalan setapak itu tidak terlalu besar. Di kanan kiri ditumbuhi rumput dan tumbuhan yang tingginya hampir sebah Widya. Dari sela tumbuhan dan rumput, Widya bisa melihat hutan yang benar-benar hutan. Pohon menjulang tinggi dengan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya yang tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Sangat mudah untuk mengikuti Bima. Karena hanya tinggal mengikuti jalan setapak. Namun, setiap kali Widya berjalan, selalu saja, dari balik semak atau rerumputan itu seperti ada yang bergerak-gerak. Kadang ketika Widya mencoba memandangnya, suara itu lenyap begitu saja. Tanahnya keras dan lembab. Namun Widya terus menembus jalanan itu. Semakin lama semakin dingin, dan sudah beberapa kali Widya berhenti untuk menghela nafas panjang. Jalanan ini, seperti tidak berujung. Namun, bila kembali, Widya tidak akan pernah tahu apa yang dikerjakan Bima di sini seorang diri. Hal yang cukup disesali Widya hanya satu, ia hanya mengenakan sandal selop. Memang, apa yang Widya lakukan malam ini, spontan karena penasaran tanpa persiapan, tanpa teman, dan sesal itu, kian bertambah saat Widya mulai mendengar suara gending. Ya, suara yang familiar bagi Widya. Nada yang dimainkan adalah kidung yang Widya dengar saat ia berada di bilik mandi bersama Nur. Sedangkan alunan gamelan yang dimainkan adalah alunan yang sama, saat Widya mencuri pandang pada penari yang menari di malam dia bersama Wahyu. Bukannya lari, Widya semakin menjadi-jadi. Semakin jauh, suaranya semakin jelas dan semakin jelas terdengar. Semakin ramai bahwa di sana, Widya tidak sendirian. Namun, yang Widya temui adalah ujung tapak tilas. Yaitu, sebuah tumbuhan yang ditanam tepat di jalan setapak. Tumbuhan itu adalah tumbuhan beluntas. Tumbuhannya kecil tapi rimbun. Samping kiri kanan, sudah gak bisa dilewati. Kecuali bila membawa parang, dan tentu saja butuh waktu yang lama untuk membabat semak belukar itu. Namun, wangi tumbuhan beluntas seharusnya langu, namun yang ini wanginya seperti aroma melati. Seperti tidak sadar, Widya sudah mengunyah daun itu, dan terus mengunyah. Widya baru sadar saat tenggorokannya tersayat batang beluntas yang tajam. Dan di balik tumbuhan itu, Widya melihat jalan menurun. Pantas saja, ia hanya bisa melihat ujung jalan setapak berhenti di sini. Jadi, jalan menurunnya ditutup oleh banyak sekali tumbuhan beluntas. Saat Widya menuruninya, ia sampai harus berusaha keras meraih tanaman beluntas yang dililit tali putri.
Di bawahnya, dia melihat sanggar yang diceritakan Ayu dulu, dan sanggarnya benar-benar berantakan. Ada 4 pilar kayu jati yang dipangkas menjadi segi 4. Memanjang ke atas dengan atap mengerucut. Dari jauh terlihat seperti bangunan balai desa, namun lebih besar dengan lantai panggung. Di sana, suara gamelan terdengar jelas sekali. Seperti sumber suara gamelan itu ada di bangunan ini. Saat Widya mendekatinya, meski ragu, ia merasa kehadirannya tidak sendirian. Ramai, seperti tempat ini penuh sesak. Namun, tidak ada siapapun di sana, hanya dia sendiri yang berjalan mendekati. Tepat ketika Widya menginjak anak tangga pertama, suara gamelan itu berhenti. Sunyi senyap, hening sekali. Keheningan itu benar-benar mengganggu Widya. Kehadirannya seperti tidak diterima di sini. Namun Widya memaksa untuk tetap melihat. Dan saat itu, Widya mendengar seseorang menangis. Suaranya sangat familiar, seperti suara orang yang ia kenal. Ayu. Widya baru mengingat sesuatu yang paling ganjil selama KKN di sini, Ayu. Ayu tidak pernah sekalipun cerita apapun tentang desa ini. Sesuatu yang ganjil yang mengganggunya. Sebaliknya, Ayu menentang semua yang tidak masuk akal di desa ini. Namun di malam ketika mereka berdebat mendengar suara gamelan, Ayu pasti berbohong. Ayu sebenarnya juga tahu dan mendengarnya secara langsung. Ayu lebih tahu tentang semua ini jauh di atas yang lain. Termasuk, apa yang Bima lakukan selama ini. Seperti menangkap angin, ada suara tangisannya namun tak ada wujud. Dimanapun Widya mencari, tetapi, tempat sesunyi dan sesepi itu masih terasa ramai bagi Widya. Seperti ia ditatap dari berbagai sudut. Widya melihat dari jauh, di bawah sanggar, ada sebuah gubuk, berpintu. Widya mendekatinya. Namun enggan membukanya. Ia mengelilingi gubuk itu, dari dalam gubuk, terdengar suara Bima. Diikuti suara perempuan mendesah. Sangat jelas, namun Widya tidak bisa melihat apa yang ada di dalam sana. Leher Widya perlahan semakin berat, dan berat. Saat Widya masih bersusah payah mencari cara untuk melihat. Nasib baik, Widya menemukan beberapa celah kecil untuk mengintip. Dari sana Widya menyaksikannya langsung, Bima sedang berendam di sinden, kolam. Di sekitarnya ia dikelilingi banyak sekali ular besar. Melihat itu Widya kaget, dan parahnya, Bima menatap lurus ke tempat Widya mengintip. Semua ularnya sama, seperti yang Widya rasakan. Mereka tahu, ada tamu tak diundang. Melihat reaksi seperti itu, Widya berbalik dan lari pergi sekencangnya. Saat lari itulah, suara tabuhan gong diikuti suara kendang terdengar lagi. Suara gamelan itu, terdengar sangat keras, lengkap dengan suara tertawa yang bersahut-sahutan. Dan Widya melihat sanggar kosong itu, dipenuhi semua yang tidak Widya lihat saat tiba di tempat ini. Dari ujung ke ujung sangat penuh sesak, banyak sekali yang dilihat Widya, ada yang melotot, dari yang wajahnya rusak, hingga yang tidak punya wajah. Dari yang pendek, sampai yang tingginya setinggi pohon beringin. Mereka memenuhi sanggar dan sekitarnya. Widya mulai menangis. Suara yang nyaris memenuhi telinga Widya dan hampir membuatnya gila itu tiba-tiba berhenti. Widya melihat, di depannya, ada yang sedang menari. Tariannya hampir membuat semua yang ada di sana melihatnya. Di sana, Widya menyadari, yang menari itu adalah Ayu. Matanya Ayu sangat sembab, seperti sudah menangis lama. Tapi gelagat ekspresi wajahnya seperti menyuruh Widya lari, tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Widya langsung lari, melewati kerumunan yang sedang melihat Ayu menari di sanggar. Widya memanjat tempat itu, menangis sejadi-jadinya. Sampai di jalan setapak, Widya dengar anjing menggonggong. Tidak beberapa lama, anjing hitam keluar dari semak belukar. Setelah melihat Widya, anjing itu lari. Widya mengikuti anjing itu.
Widya keluar dari jalan setapak itu ketika subuh, terlihat dari langit yang kebiruan. Tapi rupanya, Widya salah. Seorang warga desa, kaget bukan main melihat Widya, dia langsung lari sambil berteriak memanggil warga kampung. Widya di sini, anaknya sudah kembali. Bingung, hampir semua warga berhamburan memeluk Widya. Kesini nak, kesini, kamu yang sabar ya. Kamu harus siap sama berita yang nanti kamu dengar. Seorang ibu memeluk Widya, di matanya ia seperti menahan nangis. Widya hanya gaguk, diam, tidak mengerti. Si ibu menggandeng Widya, Widya masih diam, seperti orang linglung. Di jalan ramai warga desa yang mengikuti Widya, Widya mencuri dengar dari mereka yang bicara di belakang. Sudah dicari sampai ujung desa, tidak taunya baru ketemu maghrib anak ini, aku sudah mikir buruk. Sehari semalam, Widya rupanya sudah menghilang. Ketika Widya melihat rumah penginapan mereka, Widya melihat banyak sekali orang berkumpul di sana. Dan saat mata mereka melihat Widya, semuanya hampir tercengang tidak habis pikir. Seperti melihat hantu, lalu, terlihat dari dalam, Pak Prabu keluar. Wajahnya mengeras melihat Widya. Mata Pak Prabu mendelik, melihat Widya. Dari mana kamu nak? Widya tidak menjawab apa yang Pak Prabu tanyakan. Si ibu juga menenangkan Pak Prabu agar tenang. Sembari menggiring Widya masuk ke rumah, Widya mendengar Nur menjerit, menangis, seperti kesetanan. Saat Widya masuk dan melihat apa yang terjadi, Widya melihat ruangan itu dipenuhi orang yang duduk bersila. Mereka mengelilingi dua orang yang terbujur, tubuhnya ditutup selendang, diikat dengan tali putih menyerupai kafan. Wahyu dan Anto menatap kaget saat Widya masuk. Dari mana kamu, Wid? Ucap Nur yang langsung memeluk Widya. Ada apa ini, Nur? Nur menutup mulutnya, tidak tahu harus memulai dari mana. Sampai Wahyu berdiri, Ayu Wid, Nur lihat Ayu tiba-tiba terbujur kaku, matanya tidak bisa ditutup. Widya mendekati Ayu, di sampingnya ada Bima, ia terus-menerus menendang-nendang dalam posisi terikat itu. Layaknya seseorang yang terserang epilepsi, matanya kosong melihat langit-langit. Mereka berdua terbaring tidak berdaya, sontak Widya ikut menjerit sebelum ada yang menenangkan. Dari pawon, Mbah Buyut keluar, ia melihat Widya kemudian memanggilnya. Sini nak, si Mbah baru saja selesai membuat kopi. Mbah Buyut duduk di kursi kayu yang ada di pawon dapur. Ia melihat Widya lama, kemudian mengatakannya. Temanmu sudah kelewatan. Bagaimana Mbah? Bagaimana rasanya dikelilingi makhluk halus satu hutan? Tanya Mbah Buyut. Mbah Buyut masih mengaduk kopinya, memandang Widya yang tampak mulai kembali kesadarannya. Nih, diminum dulu kopinya. Bencananya diangkat bagaimana Mbah? Tanya Widya dengan bingung. Mereka, Bima sama Ayu sudah sangat kelewatan. Sekarang, mereka harus menanggung apa yang mereka sudah perbuat. Kata si Mbah Buyut. Ayu sekarang harus menari mengelilingi hutan ini. Tampil, menari, di setiap jengkal tanah ini. Kalau Bima Mbah, tanya Widya. Kalau Bima, ya dia harus mengawini yang punya sinden. Badarauhi Mbah, tanya Widya. Mbah Buyut kaget. Oh begitu, kamu sudah tahu namanya. Badarauhi itu salah satunya yang jaga di wilayah ini, tugasnya ya menari. Jadi bangsa lelembut suka melihat tarian dari Badarauhi. Sekarang, Ayu harus menggantikannya. Bima harus mengawini Badarauhi. Anaknya itu berwujud ular, sekali melahirkan, bisa lahir ribuan ular. Itu semua salah temanmu sendiri, jadi sekarang mereka harus tanggung jawab. Badarauhi itu ratunya ular. Bangsa lelembut yang sudah tak terbendung. Kutukannya, gak bisa ditolak apalagi sampai dibuang. Besok pagi, biar coba ngomong baik-baik. Takutnya, temanmu tidak bisa kembali hidup-hidup. Mbah Buyut pergi.
Nur, Wahyu dan Anton melihat Widya sendirian di pawon dapur sedang duduk, sembari termenung. Lalu apa yang terjadi sama Ayu dan Bima? Pagi itu, serombongan mobil datang. Mereka adalah keluarga sekaligus panitia KKN yang sudah mendengar semua ceritanya dari Pak Prabu. Ayu masih terbaring, matanya melotot, namun tubuhnya masih seperti orang lumpuh. Dan Bima, masih kejang-kejang. Dan beberapa minggu setelah peristiwa itu, Bima dan Ayu meninggal dunia di rumah mereka masing-masing. Itulah akhir dari cerita KKN di Desa Penari, sebuah cerita yang sangat menyeramkan. Sebuah pantangan yang dilanggar yang akhirnya menjadi malapetaka bagi mereka sendiri. Terima kasih dan dukung terus agar channel ini bisa terus berkembang. Nantikan narasi horor episode selanjutnya.